Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu Fatma, bolehkah saya melakukan pertanyaan? Boleh. Ya. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada Ibu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademikas. Tujuan supervisi di sini untuk membantu Ibu Fatma dalam mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita ngobrol santai aja pada hari ini. Dari kegiatan ini kita melihat sejauh mana kesiapan Ibu Fatma dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, dengan harapan saya dari kegiatan ini kita bisa dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, saya akan membantu kalau boleh. Saya tidak akan memberikan materi apa itu. Materi kepemimpinan itu. Pembelajaran yang Ibu ingin capai, boleh saya lihat materi. Pembelajaran yang Ibu pakai berarti di sini nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya Bu ya. Sejarah kami. Sejarah kelangkaan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Menyiapkan perangkat RPP, media pembelajaran yang difasilitasi. Oke, berarti sudah lengkap ya Bu, karena Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu, adakah kesulitan atau hambatan yang Ibu sampaikan pada materi pembelajaran ini? Ya, itu ya, biasanya dalam satu kelas itu kan kemampuannya setiap anak-anak itu beda gitu kan, ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang sedang untuk menangkap materi-materi saya. Nah, ini strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut? Yang banyak sih biasanya tergantung dari menggunakan media yang beragam untuk memfasilitasi setiap kebutuhan siswa tadi. Ada yang mudah menangkap, ada yang sedang, ada yang susah sekali. Jadi tergantung kita lihat dari tingkat kemampuan anak, dari daya tangkapnya tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu Fatma sudah mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ya Bu? Iya. Jadi pembelajaran yang masih saya buat itu masih dalam proses. Oh iya. Untuk menyelesaikan pembelajaran, apakah Ibu butuh bantuan mungkin dari wali kelas, guru bidang studi gitu Bu? Bisa. Saya kadang membutuhkan bantuan dari guru. Ya Bu, insya Allah nanti pada saat di dalam kita bersama dengan rekan guru akan membantu Ibu ya Bu. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini selanjutnya adakah kompetensi yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Ya, kompetensi di pengetahuannya, kemampuan pengetahuannya atau intelektualnya, kemampuan sosial, emosi dalam melaksanakan tiga itu kan yang disambungkan dalam setiap pembelajaran. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional ya Bu ya, sosial dan kepribadian. Nah, strategi yang Ibu lakukan dalam mengembangkan tiga kompetensi tadi yang disebutkan apa saja Bu? Ya, kompetensi intelektualnya, sosialnya, emosionalnya. Jadi kita harus menyiapkan RPP yang lengkap yang tentunya berpihak kepada murid. RPP yang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu tadi. Berarti strategi itu dari segi media, dari segi pembelajarannya, ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu. Nah, insya Allah saya akan membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin capai kegiatan observasi ini. Setelah observasi nanti kita ngobrol lagi ya Bu, bagaimana siap-siap terlaksananya kegiatan, rencana pengembangan dari Ibu. Nah, untuk rencana pelaksanaan ini Bu, kita akan melaksanakan observasi besok yang sesuai sudah kita sepakati bersama ya Bu ya. Jadi nanti mungkin besok saya akan ke kelas Ibu bagaimana pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu.
mana? Oke dulu, Ibu jelaskan. Ciri-ciri negara kesatuan, lihat di halaman 50. Ciri-ciri negara kesatuan ada 4. Bentuk pemerintahan pusat memegang seluruh kekuasaan. Jadi kita yang ada di daerah dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Kenapa harus dikendalikan oleh pemerintahan pusat? Karena apa? Bentuk negara kita negara kesatuan. Nanti bahasnya di berikutnya ya. Jadi bentuk negara kita kesatuan, otomatis kepala negaranya sama kepala pemerintahannya satu orang yang kita sebut presiden. Nah, ada juga kalau bentuk negara federasi atau serikat, kepala negaranya sama kepala pemerintahannya masing-masing orang. Jadi kepala negaranya lain, kepala pemerintahannya lain. Ini banyak dianut oleh negara-negara, biasanya negara berbentuk kerajaan. Jadi raja, kamu lihat kan negara-negara yang berbentuk kerajaan, lihatlah seperti Belanda, ya kan? Ada rajanya. Terus Inggris, rajanya tidak bekerja, makanya raja dikatakan hanya sebagai lambang. Ya, makanya dia hanya disebut kepala negara. Yang bekerja siapa? Kepala pemerintahan yang disebut perdana menteri. Makanya kamu lihat presiden, dia kepala negara, dia kepala pemerintahan juga. Jadi presiden bisa sebagai lambang dan dia juga bekerja. Lambat bisa ada kunjungan luar negeri, presiden sendiri yang menghadiri bersama pembantu-pembantunya. Nah, sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Kamu lihat kan? Ada waktunya presiden angkat menteri ini. Suatu saat menterinya tidak kompeten atau tidak dia kemampuannya dia ragukan, dia bisa menggantikan. Itu namanya kepala pemerintahan. Karena apa? Presiden yang bekerja. Nah, kalau bentuk-bentuk negara kerajaan rata-rata bentuknya negara serikat. Kepala pemerintahannya lain, kepala negaranya lain. Kepala negaranya kan raja tidak bisa diganggu gugat, ya kan? Kalau bapaknya raja, otomatis juga nanti ada anaknya yang menjadi raja. Makanya rajanya tidak bekerja, dia hanya sebagai lambang. Yang bekerja siapa? Perdana Menteri. Makanya Perdana Menteri lah yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, sama juga begitu di bentuk negara kesatuan, kepala negara, kepala pemerintahan satu orang. Makanya presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang bagian B, lihat satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah. Berarti undang-undang dasar 1945 yang dibuat oleh siapa itu? UUD 45. Iya, BPUPKI. Yang berikutnya, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Siapa badan perwakilan kita yang ada di tingkat pusat? MPR, DPR RI, dan DPD. Oke, masuk di halaman 51. Pembahasan negara kesatuan. Ariel, pembahasan negara kesatuan. Di saat mau kemana Kela? Di saat pembahasan negara kesatuan, di saat kita sebelum merdeka kan BPUPKI mengadakan 2 kali sidang kan? Sidang pertama dan sidang kedua. Nah, pembahasan bentuk negara itu di sidang kedua di tanggal 11. Nah, di saat pembahasan sidang kedua itu, siapa ketua BPUPKI? Masih ingat gak siapa ketuanya? Bapak KTR Rajiman sampai lupa nak. Di sidang BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Ada 2 pemimpin bangsa yang mengusulkan bentuk negara. Yang pertama Bapak Sutomo, yang kedua Bapak Muhammad Hatta. Hebatnya pemimpin bangsa kita, sebelum kita merdeka, kita sudah mau mencari bagaimana bagaimana sih bentuk negara, model negara. Sama kan di saat orang mau bikin rumah, ya enggak? Di saat orang
misalnya nggak perlu lihat internet gitu kan. Kalau internet biasanya terlalu canggih untuk rumahnya, jadi kita jalan. Kalau perlu pasukannya di bawah. Nah, setelah jalan, lihat lagi. Nah, aku mau yang begini pasukan yang bikinkan persis sama dengan ini. Nah, di saat itu, ya nanti saya bikinkan. Nah, ini namanya seperti itu juga negara. Di saat kita mau merdeka, mau membentuk suatu negara, kita harus mencari apa bentuk negara kita. Bentuk negara kalau ya kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang bentuk rumah itu tadi. Nah, kalau bentuk rumahnya sudah begini, nanti penataannya di dalam begini, ya kan begitu? Paham? Jadi sebelum merdeka itu pemimpin bangsa kita sudah mencari bentuk negara kita yang mana yang mau kita pakai. Nah, Pak Supomo itu mengusulkan apa? Bahwa bentuk negara kita itu cocoknya bentuk negara kesatuan. Kadang disebut juga negara integral. Negara kesatuan atau negara integral. Sedangkan Bapak Muhammad Hatta membuat usulan bagusnya ya bentuk negara kita ini, katanya kata negara Indonesia ini luas sekali, budayanya banyak, sukunya banyak, cocoknya bentuk federal atau serikat. Bedanya kalau negara kesatuan dengan negara federal, kamu lihat aja. Kalau di dalam negara itu ada negara bagian, berarti dia berbentuk serikat. Kalau di dalam negara bukan negara kesatuan, bukan negara berarti ada provinsi, berarti negara kesatuan. Jadi bedanya negara kesatuan sama negara serikat. Kalau negara serikat di dalam negara ada negara. Kalau di dalam negara kesatuan di dalam negara ada provinsi, ya kan? Setelah kita pemerintahan pusat, di bawahnya ada provinsi, setelah provinsi ada kabupaten dan kota. Nah, di bawahnya baru ada lagi ke bawah. Nah, kalau bentuk negara federal atau serikat, di dalam negara itu ada negara, kadang disebut negara serikat, ini kadang disebut juga negara bagian. Nah, di saat masing-masing ini sudah mengeluarkan pendapat, ya sama kan kalau kita dalam rapat kan, Pak Supomo mengeluarkan pendapat, Pak Muhammad Hatta mengajukan juga pendapatnya. Siapa pendapatnya yang paling banyak didukung, itulah yang kita pakai. Ternyata di saat pemilihan suara Pak Supomo didukung oleh pendapat beliau ini didukung oleh siapa di situ? Iya, oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Yamin. Dua tokoh bangsa ini mendukung ini. Sedangkan Bapak Muhammad Yamin tidak ada yang mendukung. Makanya ditetapkanlah pada tanggal 11 Juli kita memakai bentuk negara kesatuan. Sampai di sini ada yang masuk? Boleh nggak kata orang Jawa? Nyangkut, nggak boleh aja. Nyangkut banyak sedikit, walaupun tidak semua. Fatimah, bikin negara sama dengan bikin kue, ya kan? Pernah kan ibu bilang untuk membentuk suatu negara itu kan ada berapa? Membentuk negara ada berapa elemen yang harus? Sama juga kalau mau bikin untuk harus ada gulanya, harus ada tepungnya, baru bisa jadi kue. Begitu juga negara, yang pertama harus ada penduduk, yang kedua harus ada wilayah, iya, yang ketiga harus ada pemerintahan. Ada dua aja Bu, ada penduduk, ada wilayah, tapi nggak ada pemerintahan, belum bisa dikatakan negara. Ada penduduk, ada wilayah, nggak ada pemerintahan, siapa yang pemerintah? Belum bisa kalau cuma 1 dan 2. Ada wilayah, ada pemerintahan, nggak ada penduduknya, siapa yang pemerintah? Iya kan tidak ada. Ada penduduk, ada pemerintahan, ada wilayahnya, nggak mungkin. Nanti kamu diusir, ya kak? Kalau nggak ada wilayah ini kan
keuangan. Oke, jadi membahas bentuk negara itu dibahas pada tanggal 11 Juli 1945. Dua pemimpin bangsa kita yang mengusulkan bentuk negara, yaitu Bapak Sutomo dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, Bapak Sutomo yang mengusulkannya bentuk negara kesatuan atau negara integral, sedangkan Bapak Muhammad Yamin dia mengusulkan bentuk negara federal atau serikat. Siapa yang paling banyak dapat dukungan? Ya Bapak Sutomo. Maka kita gunakanlah bentuk negara ini sampai sekarang. Itu hebatnya pemimpin-pemimpin bangsa kita itu. Sebelum kita merdeka udah dipersiapkan semua sampai bentuk negara. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Aduh, pusing. Kenapa kita memikirkan negara ini bentuk negara kamu? Karena kedepannya kamu, semua pemimpin bangsa, orang-orang penting kamu yang maju, ya enggak? Masa Jokowi mau di atas terus? Jangan, nanti kamu gitu. Makanya harus tahu riwayat negara kita. Udah, dihapus lagi tulis. Ibu hapus. Lima Rahmat hapus mah. Masuk di halaman 52, kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama juga dengan manusia. Manusia ada tanggal kelahirannya. Begitu pun negara, ya. Ariel, sudah Ariel? Ayo tak, sudah? Ya, dihafal dong, harusnya. Proklamasi, lirik, ada kan di tulisan lirangannya, itu namanya tulisan yang begitu konsep ini. Kamu lihat konsep kan? Tulisan tangan, masih oleh-oleh, itu namanya di konsep, masih sedang di konsep. Oke, sudah selesai coba Pak. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Contohnya lihat di sini, pulau terluarnya di Nando Aceh ada Pulau Simalungu, Pulau Simerue. Kamu cari Simalungu itu di situ penduduk apa yang bertempat tinggal. Oke. Sedangkan di sini lihat lagi Pulau Jawa. Sini. Jawa itu dari sini, tapi ibu suruh kamu masukkan ikutkan NTT dan NTB. Cari di sini NTT. Ini NTT. Ini NTB, Nusa Tenggara Barat, NTT Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini ya, sampai di sini. Tapi gambar aja ini sampai Timur Leste, sampai ke sini. Sampai sini ya, kamu untuk Pulau Jawa dari sini sampai sini. Nah, untuk Pulau Kalimantan, kamu lihat di sini, ini semua. Ini lihat ya, sampai pulau terluarnya gambar. Gambar juga. Sini. Kalimantan ambil nih ke sini. Kan di sini sudah diambil separuh Sumatera, kamu ambil di sini. Laut Natuna ini. Ini harus kamu bisa kuasai. Kenapa? Inilah yang selalu diperebutkan oleh beberapa negara. Yang di sini mau ngambil ke sini, yang di sini mau ngambil ke sini, yang di atas mau ngambil ke sini. Makanya kita harus tahu batas-batas wilayahnya kita. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Sulawesi, ambil sampai di sini, sampai di Kepulauan Talaut. Nih. Nah, kalau di sini kan Kepulauan Sulu ini Filipina, yang di sini nih suka ada yang Kepulauan Jolo.
Yang di sini ada pemberontak yang Muslim, di sini dia di kepulauan sini. Karena di sini di atas sini Filipina sudah. Oke. 1, 2, 3, 4. Sulawesi nanti kamu ambil sampai ke Maluku ya. Ke Maluku di sini ya. Foto. Oke. Yang terakhir Irian. Sebelahnya Irian ini kan ada negara lain namanya Papua Nugini. Sedangkan yang masuk di Indonesia namanya Provinsi Irian Jaya. Tapi sekarang sudah dimekarkan menjadi 3 provinsi. Provinsi Papua Barat. Bentana sekali kelompoknya. Nah, di situ ada kan? Kita disuruh membentuk kelompok. Oke, bagaimana cara membentuk kelompok? Oke, kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 5 ya. Ulangin. 2, 3, 4. Ya, 6. Tiga siapa tiga? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Alhamdulillah. Oke. Namanya apa? 5. Janda. Oke. Sama. Oke. Kelompok 1 gabung sesama angka 1. Oke? Gabung. Kelompok 2 gabung sesama kelompok 2. Kelompok 3 gabung sesama kelompok 3. Kelompok 4 gabung selama kelompok 4. Kelompok 5 gabung selama sesama kelompok 5. Oke? Woi, 5 siapa Ariel? 3 siapa? 2 siapa dong? 2, 3, 4 di tengah. 1 di sini. Ini kelompok. Oke, satu mama semua pada kelompok 4 sini. Kelompok sini. Geser dulu. Kelompok. Aku pinjam mana? Bisa. Kasih kaki. Ayo.
Indonesia Pulau Jawa, NTT dan NTB, kelompok 4 Pulau Sulawesi dan menggambar Pulau Sulawesi dan Maluku, kelompok 5 Pulau Irian. ya, lanjut nama lagi ditanya. Gambar peta Indonesia pada kertas semakin besar dan semakin baik. Selanjutnya cari informasi tentang pulau terluar di wilayah Indonesia. Nah, mencari informasi setiap pulau itu pulau-pulau terluar. Ini terluar ini terluar di sini. Nah, di sini juga ada pulau terluar. Cuma bukan pulau terluar sih kalau di sini yang di sini pulau terluar. Karena di antara sini kan ada pulau Kalimantan. Nah, Jawa ada pulau terluarnya. Ini kan pulau terluar, pulau Sumba. Ini pulau terluar. Ini Jawa. Oke, Kalimantan mana pulau terluarnya? Kalimantan antara ini dengan ini harus jelas ya, karena kita berbatasan daratan. Nah, Kalimantan berarti kecuali ini yang dua, atau bahkan waktu video lain sudah, yang ini di atas video lain sudah. Berarti pulau terluarnya di sini kan sudah di sini. Kita pilihkan apa? Oke, Sulawesi mana pulau terluarnya? Berarti dia di sini. Ini jauh di bawah dari laut. Ini ada lagi satu. Pulau Penyangga di atasnya Sulawesi paling luar Pulau Penyangga. Kepulauan Talaut di sini terus kepulauan Kakaraon ini di sini. Jadi gampang di sini. Tapi ingat kamu cari informasinya ya. Oke. Yang Jawa tadi di sini kan, Jawa ini pulau terluar. Kalau di dalam sini bukan pulau terluar namanya di sini. Kenapa? Karena setelah di sini sudah laut lepas di sini. Bukan apa? Bukan wilayah Indonesia setelah ini titik. Paham? Oke. Kalau ini kan, lihat pulau terluarnya bisa di bawah, bisa di atas. Nih paling atas ada pulau kecil. Karena nanti dilihat ambil di sini begini ya. Sedangkan ini kan ikut Sulawesi semua ini. Ngerti? Iya. Dilihat sampai sini aja. Dari sini Irian. Kalau Maluku itu Sulawesi. Kalau Jawa nanti misalkan gambar sampai sini ya. Sulawesi dia ambil ke sini. Nah, pulau terluarnya ini kan di sini paling atas, sama di sini sebelah sini. Wilayah darat yang kita berbatasan darat dengan Papua Nugini. Sama dengan Kalimantan, kita berbatasan darat dengan Sulawesi. Kalau Brunei kan dia diambil oleh Malaysia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bu. Harus bisa mencari pulau terluarnya dan apa spesifik pulau terluar itu. Ya enggak? Tidak banyak kok. Paling satu dua pulau. Menggambarkan peta Indonesia pada kertas. Semakin besar kertas semakin baik. Selanjutnya cari informasi tentang pulau-pulau terluar. Jadi jelaskan tadi pulau-pulau terluar kan di wilayah Indonesia yang dekat dengan negara lain. Ingat kita kembali ke peta. Dekat dengan negara lain. Kalau Indonesia kan petanya hijau, sedangkan negara lain ini putih. Berarti ini bukan negara kita. Kalau putih. Nah ini di atas Sulawesi, Jolo. Ini kan lewat ini. Itu Filipina. Pulau itu tiga kan? Kalau perlu dia bilang lingkaran pulau terluar. Selanjutnya beri lingkaran di lokasi pada peta-peta. Maksudnya pulau terluar kan kamu beri lingkaran. Selanjutnya bergiliran setiap kelompok untuk menceritakan pulau terluar. Jadi yang kalian ceritakan pulau terluar. Ini pulau ini, di sini banyak penduduknya sekian ribu. Rata-rata mata pencariannya apa? Ya kan? Sukunya apa? Bahasanya apa? Nah ini kan informasi yang harus kamu cari. Paham? Tulis sukunya apa? Bahasanya apa? Mata pencariannya apa?
Jadi setiap orang usahakan pakai karton seperti ini ya. Belum sabar, karena cuma dua harus cari tiga dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maluku ini kepulauan Maluku, ini provinsi Maluku. Dari sini kamu bisa ambil. Oh, Maluku berarti dari sini ya. Kamu lihat. Jadi lihat kepulauan Maluku ini masuk area apa tidak, lihat di Google ya. Maluku di sekitar sini, provinsi Maluku sini. Raja Ampat bukan ya? Raja Ampat masuk di Irian. Berarti ini nah, lihat ini garisnya. Berarti ini semua dari sini, lurus. Sini, ini kan merahnya ya. Terus berputar ke sini, naik ke sini, baru ke sini. Sulawesi sampai sini, Sulawesinya sampai dekat sini ya. Di kepulauan paling atas. Semangat, kawan-kawan. Oke, jangan tukang gambar, kerjanya sama-sama. Oh, aku bikin pulau yang besar, kamu yang kecil-kecil ya? Karena besar di pulaunya. Kerja kelompok, jangan kerja pribadi. Ibu mau tahu siapa yang tidak kerja kelompok. Namanya kerja kelompok, apa saja? Persatuan. Ibu pulaunya di mana Usahakan ini kan terlalu banyak ya. Usahakan kalau provinsinya ada yang ini setelah ibu kasih materi masalah persatuan dan kesatuan, oke, buka halaman 54. Sebentar ibu kasih kartonnya ya. Tulis judulnya, memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya. Mana yang banyak pendukungnya? Siapa yang mendukung? otak lu otak
Saya rasa itu cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dalam pembelajaran di kelas 7 ya, Bu ya. Nah, di pasca observasi saya ingin menanyakan, yang pertama ada kemitraan saya dengan Ibu, yang kedua proses kreatif, bagaimana Ibu mengembangkan ide-ide atau wawasan Ibu di dalam pembelajaran. Terus yang ketiga adalah bagaimana tindak lanjut Ibu untuk pengembangan pembelajaran. Siap Ibu Pat? Ya, siap. Nah, kemarin Ibu sudah menyebutkan di praobservasi tujuan pembelajaran Ibu. Boleh apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran itu yaitu siswa mampu mengidentifikasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Boleh saya bertanya, nilai-nilai apa yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran kemarin di kelas? Mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Apa saja yang sudah diterapkan kemarin, Bu? Kayak nilai-nilai ketahanan, nilai tanggung jawab, gotong royong, setia kawan, itu sudah. Gotong royong, setia kawan. Nah, di nilai-nilai yang sudah Ibu terapkan itu mungkin ada beberapa hal di dalam pembelajaran yang kita lakukan kemarin ya, Bu ya. Iya. Ada yang mungkin belum tercapai nilai-nilainya, misalnya seperti apa itu, Bu? Seperti tanggung Jawab ya, Bu. contohnya ya, nggak semua anak-anak diberi tugas itu kadang tidak mau mengerjakan, ada beberapa juga gitu. Iya benar, Bu. Kita aja agak santai aja, tapi mungkin dari tanggung jawab ya, Bu ya. Anak-anak ini mungkin bisa lebih disiplin dalam pengumpulan tugas. Mungkin bisa waktunya kita kadang sudah selesai separuh dulu. iya benar, Bu, itu di dalam kelas. Nah, untuk nilai tanggung jawab, mungkin pada saat pembelajaran kita bisa membuat dulu kesepakatan kelas sama siswa ya, Bu ya. Misalnya nilai-nilai apa hari ini kita mau kembangkan, nilai apa, jadi tanggung jawab nilai-nilai yang tadi belum kita di kelas itu belum mungkin diterapkan, bisa kita terapkan di kesepakatan mungkin dari tanggung jawabnya tadi ya, Bu ya. Terus apa saja lagi nilai tanggung jawab yang kedua mungkin, Bu? Tanggung jawab yang kedua Yang belum tercapai pada saat pembelajaran kemarin. paling masih kadang anak-anak ada waktunya, kadang kurang disiplin gitu. Kadang kita lengah dikit, tidak memperhatikan dikit, ada yang bicara sendiri, itu yang banyak. Misalnya kayak kelas 7 itu, paling 7B itu ya. 7B ya, Bu ya. Berarti dari segi nilai disiplin ya, Bu. Disiplinnya. Nah, mungkin kita ini pada saat di dalam pembelajaran disiplin ini ada sebagian siswa yang memang sudah paham apa arti disiplin. Mungkin ada yang sebagian lagi disiplin itu hanya sekedar menyelesaikan tugas sudah selesai. Padahal kan disiplin itu mencakup banyak ya, Bu ya. Dari tugas, terus dari dia sama Ibu Pat mungkin ya, Bu ya. Dari tingkah laku, perbuatan itu kan juga termasuk disiplin ya, Bu ya. Iya. Terus apa lagi nilai-nilai tanggung jawab yang belum kemarin, Bu? Selain nilai ketuhanan, gotong royong, terus keaktifan siswa. Iya, keaktifan siswa. Kalau aktifnya sih hampir semua aktif aja ya, tidak ada di situ. Iya. Mungkin semua aktif saja, mungkin hanya 2-3 orang yang belum fokus ya, Bu ya, pada saat pembelajaran. Oke.
harapan siswa. Dari skala misalkan ya Bu ya, misalkan dari skala mungkin yang pembelajaran kemarin itu skalanya kan 1 sampai 10 nih, anggap aja ya Bu ya, 1 sampai 10. Pembelajaran kita tuh kemarin di skala 1 sampai berapa itu? Observasi kita di kemarin di kelas. 1 sampai kalau yang Ibu penting nilai. materi sudah istilahnya kita sajikan ke anak-anak gitu. Tapi kalau saya merasa juga walaupun tidak maksimal memberikan materi, anak-anak juga belum tentu juga maksimal menerimanya, dan tidak semua, hanya beberapa saya lihat itu. Karena setelah selesai kadang kita menanya lagi, apa yang sudah kamu dapatkan tadi, coba ceritakan kembali. Kadang itu nggak semua bisa, padahal rata-rata anak-anak kalau tempat duduknya di saat kita menjelaskan, kita bertanya bisa, tapi disuruh lagi menjelaskan. Oh, apa yang kalian sudah dapatkan tadi, tolong simpulkan. Biasanya anak-anak bingung gitu. Nah, bingungnya itu mungkin merangkai kalimatnya, apa yang sudah dia dapatkan tadi, bingung merangkainya dalam bentuk kalimat. Sebetulnya di situ. Mungkin dari skala 1 sampai 6 kah atau bagaimana Bu? Paling tinggi 7 saya 7 ya. 7 ya Bu ya. Nah, kita kan mencoba di rencana tindak lanjut nih Bu ya. Mungkin dari 7 ini bisa nanti dari nilai-nilai yang Ibu terapkan pembelajaran di sekolah, bisakah itu dari nilai 7 sampai ke 9 gitu Bu? Tidak usah kita ke 10 dulu kan Bu? Bisa, tapi memang harus lebih kuat lagi, lebih banyak memberi pressure ke anak-anak, atau banyak memberi tambahan seperti tugas, kerja kelompok gitu, diskusi ya Bu ya. diskusi ya. Nah, apa yang Ibu ingin lakukan dari skala 7 sampai 9 tadi di dalam kelas nanti Bu, rencananya selain yang tadi Bu, Ibu pembuatan apa tadi? Kayak tugas-tugas itu. Apa rencana Ibu? Apakah Ibu ingin mengembangkan media mungkin? Mau medianya yang dibuat sebagus dan semenarik mungkin memberi, kadang saya itu di kelas seperti Ibu perhatikan, kadang memberi rangkuman berstruktur gitu. Rangkuman saya lebih banyak seperti mapping gitu ya Bu ya? Mapping bagan. Oh iya, siap. Karena di situ kayaknya kan pelajaran kita ini kan, saya pelajarannya lebih banyak ke kontekstual kan, bukan jadi lebih banyak yang pakai tanda panah, gambar-gambar seperti itu. Model yang kita kembangkan kontekstual ya Bu ya. Terus ini medianya dibuat bervariasi seperti pembuatan mind mapping, peta konsep Peta gitu konsep, aja Bu ya. ya. Peta konsep. Oke. Mungkin Ibu membutuhkan dalam mengembangkan 7 sampai 9 ini, mungkin membutuhkan rekan guru mungkin atau Bisa. wali kelas, Bisa, malah lebih BK. bagus. Nah, rencananya itu bagaimana Bu? Kan Ibu ingin apa tuh namanya? Ada bantuan lah dari wali kelas ini ya kan? Untuk mendukung skala Ibu lah dari 7 sampai 9. Mungkin bagaimana kerjasama Ibu ke wali kelas gitu Bu? Wali kelas. Dari segi bagaimana, mungkin ada omongan. Kenapa harus kita ke wali kelas? Mungkin dari penerapan nilai-nilai ketuhanan ini, wali kelas itu mungkin bisa membantu Ibu dalam proses Saya lebih pembelajaran. cenderung ke ini, ke pengetahuan yang serumpun. Serumpun, siap-siap. Berarti kayak IPS ya Bu ya? Iya. Oh, Dan iya. karena mungkin karena koneknya itu di saat kita agak misalnya mana yang kurang, dia bisa memberi masukan. Karena kalau walaupun wali kelas tidak serumpun dengan saya mapelnya seperti matematika, dia kan bingung sebenarnya memberi masukan apa gitu. Kalau saya sih ya pendapatku, jadi saya lebih cenderung yang keserumpun dengan mapel saya gitu. Gitu. Berarti Nanti dia bilang, oh iya gitu, paling tidak kasih masukan gitu. benar. Bagusnya begini loh Bu, begini gitu. Oh iya, berarti dari segi mungkin yang serumpun ini dari segi metode pembelajaran Metode, mungkin bisa sama. dikembangkan Iya. ya Bu ya. Benar sekali itu Bu.
Jadi metode perlu juga memang kita ini serumpun atau bukan untuk menasehati orang, tapi kita mau tahu oh bagaimana kekurangan kelebihan yang kita miliki ya di Bu. saat saya memberi pelajaran itu kan Ada. biasanya mungkin yang serumpun akan lebih kurangnya di sini nantinya di saat penyampaian materi-materi atau penyajian materi itu. Siap. Oke. Berarti dari Ibu ya, dari mata pelajaran yang serumpun ya Bu. Terus ini saya mau tanya, nah, Ibu menilai diri Ibu pada saat observasi di dalam kelas kemarin, apakah sudah sesuai atau adakah yang lagi mau diperlu ada lagi metode-metode Ibu yang Ibu mau kembangkan atau media yang Ibu kembangkan dalam kompetensi pembelajaran kemarin? Adakah yang ingin Ibu kembangkan dari yang sudah media Ibu atau metode Ibu yang kemarin Ibu pakai? Kalau dikatakan sesuai dan tidaknya, saya rasa sudah memberi apa yang mesti anak-anak dapatkan di setiap materi. Itu kan poin-poin ini yang harus dikuasai seorang anak. Dengan mapel ini apa materi ini harus dikuasai. Ibarat kita melemparkan suatu ini disajikan. Nah tergantung lagi anaknya di saat disajikan menyukai apa tidak gitu. Nah itu yang kita perlu selesai. Di saat selesai kan kadang kita bertanya gimana nak yang Ibu kasih tadi materi, suka atau menarik tidaknya gitu. Begitu, berarti sesuaikan dengan gaya belajar siswa Iya, yang kembali ke gaya belajar. minat dan bakat siswa. Betul sekali Bu. Pada saat era sekarang ini pembelajaran mungkin diferensiasi, nah itu sangat membantu sekali khususnya kita sebagai seorang guru untuk menentukan gaya belajar siswa ya Bu ya. Jadi dengan gaya itu kita bisa membuat atau meningkatkan media pembelajaran yang mereka sukai, mungkin seperti anak yang suka bernyanyi, kita kasih seperti media ini nilai Pancasila, boleh kamu buat lagu. Iya, mungkin buat lagu. Saya kasih contoh satu lagu, mereka yang bikin sendiri, bikin ciptakan sendiri, nanti nyanyikan sendiri gitu. Oh iya, siap, bagus sekali itu Bu. Mungkin yang terus yang kedua, anak-anak yang mungkin dari segi keaktifannya kan ada yang ada di dalam kelas itu ada yang aktif sekali gitu ya Bu. Tidak padahal sebenarnya itu dia menyukai pembelajaran misalnya kayak gini, kita wisata lingkungan gitu kan Bu, kita tulis misalnya mungkin Garuda Pancasila tolong ditempel di sana apa saja, mungkin dia bisa sambil membantu ya kan Bu ya, menempelkan apa yang kita tugaskan tadi, mungkin nilai-nilai yang mana yang masuk di sila ketiga, nilai-nilai yang mana masuk di sila kedua ya Bu ya. Betul sekali Bu. Terus yang terakhir ini mungkin anak-anak yang biasa yang suka mendengar saja atau suka menuliskan. Nah mungkin tadi yang bilang Ibu Pat itu dengan peta konsep, mind mapping, dengan seperti itu ya. Baik sekali ya Bu, Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya ini bisa kita kembangkan ya Bu ya. Iya. Oke Bu, saya mau bertanya lagi. Maaf ya Bu. Silakan. Nah pada saat kemarin kita observasi pembelajaran di dalam kelas, itu sudah standar yang kita pada pra-observasi sudah sesuai dengan yang standar kita rujuk ya Bu ya. Yang kita ada di kemarin saya lampirannya itu sudah sesuai dengan pembelajaran Ibu. Nah kalau adakah di dalam pembelajaran Ibu ini hal-hal yang bisa diterapkan? Mungkin kan ini baru kontekstual ya Bu ya. Adakah mau mencoba yang problem based learning atau PJBL? Adakah nanti mau yang ingin Ibu terapkan atau pembelajaran yang seperti apa yang Ibu mau kembangkan lagi? Mungkin nanti ini seperti kita memberi masalah atau masalah-masalah yang karena ini lebih banyak. Kadang saya menyoroti materi-materi yang lagi keadaan sekarang isu sekarang gitu ya Bu ya. Sekarang kayak pemilu, terus kayak perang, seperti itu saya berikan nanti. Terus
silahkan mereka membaca atau melihat di internet. Setelah itu apa tanggapannya mereka untuk kedepannya. Kalau kejadian ini terjadi di kita, bagaimana nantinya? Lebih banyak saya begitu melihat isu-isu sekarang yang hangat. Sekarang kan zaman-zaman pemilu kan kemarin-kemarin. Kita lihat anak-anak menurut pemikiran mereka sampai di mana mereka menganalisa hal-hal seperti itu. Itu sekali ya Bu ya. Berarti anak-anak ini kita suruh berpikir kritis lah Bu ya. Berpikir kritis. Benar sekali, karena kan sekarang ini mungkin berpikir kritis itu agak ya mungkin hanya 1-2 orang dan kita pacu dengan masalah yang ada di masyarakat, mungkin ada yang di sekitar di dunia lah Bu ya. Ya dia bisa mengembangkan apa sih permasalahan yang terjadi. Ini kan permasalahannya bukan hanya nanti kita siswa ini berada di lingkungan sini saja, dia juga harus nanti pergi keluar. Bagaimana sih permasalahan yang terjadi di luar dan dia bisa menyelesaikan permasalahannya itu ya Bu ya. Saya contoh saja yang mungkin Ibu bisa, apa sih permasalahan yang mungkin siswa nanti pada saat mungkin dia sudah berada di masyarakat, apa yang mungkin Ibu akan terapkan? Seperti itu kemarin kayak permasalahan karena musim-musimnya ini pemilu dan kita mengajak suara demokrasi, mungkin dari simulasi yang mereka sering melihat, terus setelah dilaksanakan mereka akan lihat apa aja masalah-masalah di situ, apakah memang ada masalah, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah kita berikan ke mereka dari situ gitu. Iya, penasaran ya Bu ya. Berarti kayak kemarin kita sudah menerapkan P5 dengan suara demokrasi ya Bu ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai demokrasi ini sangat penting kita terapkan di masyarakat. Karena supaya apa, melatih siswa dari tadi kan ada nilai-nilai Pancasila, kejujuran gitu. Benar sekali ya Bu ya. Yang kejujuran ini nanti bisa dibawa sampai dia di lingkungan luar sekolah ya Bu ya. Kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, betul sekali ini. Luar biasa Ibu Pat, ini saya sangat apresiasi sekali pembelajaran Ibu. Terus rencana tindak lanjut tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu akan mengembangkan mungkin metode tadi berpikir kritis ya Bu ya. Nah ini ada hal-hal yang perlu dikembangkan ini Bu mungkin dari tadi. Iya. Yang hal-hal yang perlu dikembangkan pertama yaitu menentukan tujuan atau target. Iya, Kita akan targetnya siswa ya Bu ya. Siswa dalam menerapkan nilai-nilai tadi itu. Yang berikutnya tahapan keberagaman. Ini tahapan keberagaman kita lihat siswa yang setiap siswa atau setiap anak itu kan punya beda-beda daya tangkap, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu. Di situ perlu kita setiap guru mengetahui tahapan keberagaman itu. Yang berikutnya membangun keterampilan dan pengetahuan siswa. Dari keterampilan tadi, di saat kita memulai pembelajaran kita selalu membiasakan anak-anak berdoa, menyapa sebelum masuk ke inti pembelajaran. Nah dari situ juga mungkin siswa tahu segala sesuatunya sebelum memulai ada tahapan yang awal, menyapa dulu gitu. Terus yang itu memberikan siswa wawasan yang luas untuk mencari pengetahuan baru, bahwa materi yang kita kasih kan hari ini berubah, besok lagi berubah, bahwa pengetahuan itu setiap minggu berubah atau setiap minggu berkembang. Terus yang berikutnya memberi kesempatan untuk mencoba dalam memilih media. Jadi kita di situ ini menyangkut dengan yang pertama tadi yaitu yang kedua tadi ya, bahwa setiap siswa punya tahapan keberagaman. Menyangkut dengan memberi kesempatan untuk mencoba media pembelajaran mana kira-kira yang lebih disukai anak-anak gitu. Yang berikutnya saya rasa itu sudah cukup, sudah selesai anunya tadi rencana tindak lanjut Ibu ya. Siap-siap Bu. Ini pada saat nanti rencana tidak lanjut ini mungkin kita bisa minta bantu kepala sekolah mungkin ya Bu ya, dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Mungkin beliau
bisa sebagai rekan sejawat memberi masukan sama khususnya kita Bu pada saat pembelajaran di kelas ya Bu ya. Dan ini apa rencana Ibu nanti misalkan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan ini kan Bu, kegiatan tadi itu kan ada saya lihat itu pengembangan wawasan Bu. Wawasan di sini kan dalam arti luas Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan, mungkin saya apa itu wawasan-wawasannya itu seperti apa Bu? Pengembangan wawasan ini biasanya ke anak-anak, saya lihat ke ini nih, materi-materi yang hangat sekarang terjadi di lingkungan kita atau di Indonesia. Kalau bisa saya lihat tingkatan kelasnya. Kalau misalnya kelas 7, kita dulu lihat pengembangan wawasan yang ada sekitar kita dulu. Kelas 8 mungkin sudah kita masuk ke lingkup yang lebih luas ke negara gitu. Ke 9 kita lihat apa yang hangat di kelas 9, apa yang hangat terjadi sekarang di dunia kayak perang. Nah, seandainya itu terjadi di kita, itu lebih banyak ke pengembangan wawasan. Kita runtutkan, kita jelaskan kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi anak-anak akan berpikir, oh iya, kenapa bisa terjadi? Nah, kita tidak minta-minta hal-hal seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ke depannya. Nah, di situ juga akan kita usahakan dengan pengembangan wawasan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita, menyayangi, menjunjung, bahkan kalau terjadi apa-apa kita siap membela. Dari situ pengembangan wawasan kan kita lebih banyak ke PPKN begitu. Kita belajar dengan kejadian yang terjadi, kita bandingkan negara ini, kita lebih mencintai di mana kita berada, di mana negara kita. Iya Bu, betul sekali Bu ya. Terkadang kita melihat generasi muda saat ini itu cinta tanah airnya itu masih kurang. Rasa nasionalisme sekarang anak-anak. Jadi dari situ rasa nasionalisme. kita lihat perbandingan apa yang sekarang yang terjadi di belahan dunia yang lain. Saya bilang sering-seringlah menonton berita. Jadi kamu nggak ketinggalan berita yang terhangat sekarang apa yang terjadi. Betul. Berarti kita ini rasa nasionalisme ini harus kita memang kembangkan, terapkan di khususnya di SMPN Negeri 1 Tanah Tidung ini ya Bu ya, supaya mereka pada saat di masyarakat mereka tidak canggung atau kadang-kadang kan itu malu untuk mengungkapkan misalnya saya ini cinta tanah air dengan misalnya mungkin kegiatan di masyarakat dia bisa bergabung dengan kayak gini kan bisa nilai-nilai positif itu kan terus dikembangkan ya Bu ya. Tadi sudah Ibu menyebutkan tindak lanjut, kesimpulan, terus mudah-mudahan nanti pada skala 7 sampai 9 nanti kita alhamdulillah bisa berjalan ya Bu ya. Amin. Dengan bantuan mungkin serumpun tadi Ibu bilang. Jadi pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik dan bisa apa yang Ibu tadi sebutkan itu tahapan-tahapannya atau yang Ibu tadi sebutkan apa sih yang rencana tindak lanjut itu bisa diterapkan di sekolah. Oke Ibu, terima kasih Ibu Pat. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan. Dalam pembelajaran nanti rencana tindak lanjutnya boleh kita sharing lagi ya Bu ya? Boleh. Apa saja? Sangat dengan adanya begini kan kita sangat terbantu gitu. Iya Bu, betul sekali. Terima kasih Ibu Pat. Nanti kalau ada apa mungkin Ibu mau tanyakan kita bisa sharing sama-sama Ibu Pat. Sehat selalu Ibu Pat. Amin. Dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.